Sama siapa tuh? Ayo. Gimana? Ya Pak. Ya. Tanya apa? Ada dikit agenda hari ini apa sih? Terus tadi kalau nggak salah nih yang aja Hari ini saya datang ke Depok memberikan penegasan bahwa Depok adalah etalase dari Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan DKI Jakarta. Untuk itu kita harus memastikan kondisi Kaptipmas di sini berjalan dengan baik, tidak ada problem-problem sosial yang menonjol, dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut bila perlu sampai nol, zero premanisme. Dan kita tidak bisa melakukan kebijakan itu sekaligus hilang karena tantangan pembangunan yang berat. Manusia sudah multicultural di Depok ini, kemudian jumlah manusianya banyak, ada yang punya KTP Depok dan banyak yang tidak punya KTP Depok. Kemudian ada yang punya rumah, ada yang tidak punya rumah, ada yang punya rumah bersertifikat, ada yang punya rumah tidak ada sertifikatnya. Maka konflik pertanahan akan menjadi peristiwa yang sangat menonjol di perkotaan. Dan ini perlu langkah-langkah penanganan secara komprehensif, bukan hanya tanggung jawab Kapolres Metro Depok dan Dandim Depok, tetapi juga wali kota sampai jajaran RT/RW-nya harus segera melakukan evaluasi tentang tata kelola kependudukan di Depok, tentang tata ruang di Depok, karena ini sangat menentukan harmoni atau tidaknya sebuah kota. Pak, berarti mereka yang di sana itu akan direlokasi atau akan diakomodir untuk punya identitas atau seperti Nah, apa? gini, kan orang beridentitas kan hak setiap warga negara. Dia harus punya identitas. Nah, yang menjadi problem kan mereka tinggal puluhan tahun di situ, tetapi KTP-nya ada yang Jakarta, ada KTP Kota Bekasi saya lihat. Kemudian bisa jadi ada yang tidak ber-KTP. Nah, ini kan tidak bisa dibiarkan seperti ini secara terus-menerus. Maka kita nanti akan segera bertemu dengan jajaran Pemkot Depok, kemudian juga bertemu dengan Dirjen Disduk Capil Kemendagri ya, dengan nanti gubernur memoderatori untuk seluruh masalah ini, dan kita mencari solusinya. Dengan saya tadi sudah titip pesan pada warga yang di sana, pokoknya di sini tidak boleh bikin kegaduhan, tidak boleh bikin hal-hal yang bersifat rusuh. Harus menjunjung tinggi adat dan istiadat masyarakat Jawa Barat yang mengedepankan semangat Sri Asasi. Pak, penegasan itu di lokasi yang pembakaran mobil polisi ya Pak tadi? Iya, saya tadi ke sana, bertemu warga sana dan rame ya. Tetapi dari sisi aspek sosial tadi juga saya sudah pesan ke Pak Wali Kota Depok, ayahnya berbuat kriminal, tetap proses hukumnya harus berjalan. Tetapi aspek sosial yang ditimbulkan karena penahanan ayahnya, misalnya ada anak yang masih sekolah, ada istri yang kehilangan pekerjaan dari suaminya, kehilangan penghasilan, tetap kita harus memberikan rasa empati dan membantu. Karena apa? Kita harus bisa membedakan antara penegakan hukum dengan tanggung jawab sosial politik. Kang, soal aset tanah di Kampung Baru itu sendiri sebenarnya itu statusnya apa? Saya belum bisa memastikan statusnya tanahnya apa, karena kan saya datang ke sana baru hari ini. Nah, mungkin waktunya tidak terlalu lama deh, minggu depan. Karena hari Selasa depan tuh pagi saya jam 1 itu ada kegiatan di Kabupaten Bogor. Mungkin kita jam 11 di Kota Depok. Kita akan membahas status tanah yang ada di Depok, status kependudukan warga Depok yang KTP-nya masih di luar Depok. Dan kemudian yang berikutnya adalah titik tekan pada semua simpul-simpul masyarakat dari berbagai komunitas suku yang ada di sini untuk melebur dengan tradisi yang ada di sini, tidak ego terhadap tradisi asalnya, kemudian juga menjunjung tinggi semangat keharmonisan. Menegakkan hukum tidak boleh dilawan dengan anarkis. Di luar Depoknya maksudnya luar Jawa Barat juga? Ada yang di luar Jawa Barat, ada yang masih di Jawa Barat. Oh. Misalnya ada yang KTP-nya Kerawang, ada yang KTP-nya Bekasi. Tadi saya sudah tanya satu-satu. Profesinya apa sih rata-rata di sana sampai dia bermukim situ sudah puluhan tahun? Ya, profesinya ada yang pedagang. Tadi ada pedagang, misalnya tadi di pedagang juga lucu kan. Misalnya dia jual LPG, tapi LPG-nya dari Bekasi. Sepengetahuan saya, LPG 3 kg itu kan semestinya beredar dari lingkungannya, dari Pengaran, Pengecer, kan ada satu sistem yang melayani masyarakat sekitar situ. Tetapi tadi LPG-nya adalah didapat dari manapun, bukan LPG yang untuk wilayah ada di sana. Ini kan problem-problem yang muncul akibat aspek kependudukannya tidak memadai.
Berarti penegasan juga, berarti mereka selama ini tidak pernah ikut pemilu ya? Tidak pernah milih, karena ikut di Jakarta enggak, milih di Jakarta, di Depok pun enggak. Pak, terkait Satgas anti premanisme di realisasinya untuk di wilayah bagaimana? Gini, kan Satgas anti premanisme kan di dalamnya komponen tentara dan polisi. Artinya ketika Kapolres Metro menjalankan tugas-tugasnya sebagai kepolisian, sesungguhnya juga dia menjalankan tugas sebagai satuan tugas, kan gitu loh. Karena yang menjadi penyidiknya Serse kan sama gitu loh. Cuman pendekatannya adalah kalau di Satgas itu ada unsur TNI-nya. Kan karena unsur TNI-nya kan untuk apa? Membangun harmoni antara kedua-duanya ketika melakukan penindakan TNI dan Polri pada sikap yang sama. Pak, letak geografis di Kampung Baru itu sudah dipastikan itu masuknya Depok atau Jakarta, Pak? Pak Wali yang tahu. Pak Wali, masuknya mana? Itu masuk Depok, Kampung Baru itu. Namun kita berdekatan tadi yang sampaikan Pak Gubernur, berdekatan dengan Jakarta itu kan dekat Pondok Ranggon, berdekatan juga dengan Kota Bekasi. Jadi ada situasi yang tadi Pak Gubernur sampaikan itu sangat dimungkinkan karena kedekatan dari sisi batas wilayah itu sebetulnya. Jadi kan sampai puluhan tahun ya Pak, yang menjadi kendala mereka itu tidak terdata di warga Depok, seperti apa sih Pak? Ya, ini kan ada dua hal permasalahan yang melatar belakangi. Pertama, permasalahan pertanahan. Ini menjadi hal yang berkaitan dengan permasalahan kependudukan. Sampai saat ini kependudukan kita masih mendasarkan terhadap tapi nanti kita akan berkoordinasi dengan tadi di arahan Pak Gubernur, kita akan ketemu dengan Kementerian Dalam Negeri, kita akan berdiskusi untuk mencari solusi ini. Selama ini pegangannya bahwa untuk bisa punya KTP harus dapat izin dari si pemilik lahan. Pemilik dalam hal ini adalah beberapa tadi yang disampaikan PP properti itu yang dimiliki lahan itu, sehingga ini yang belum ketemu solusinya. Mudah-mudahan pekan depan kita akan berdiskusi, kita akan solusi terhadap permasalahan. Jadi saya sampaikan lah, problem akut dari negeri ini termasuk di Provinsi Jawa Barat itu adalah pembiaran. Misalnya bangunan liar di trotoar dibiarkan, bangunan liar di atas tanah daerah marka jalan dibiarkan, bangunan liar di atas sungai dibiarkan, bangunan liar di atas permukaan laut dibiarkan. Yang tidak adalah bangunan liar di udara. Sampai sekarang belum ada yang berani bangun. Nah, pembiaran itu terjadi kenapa? Semua orang cuek. Lurah-lurah yang seharusnya secara teknis mengetahui lingkungan itu melakukan pembiaran. Bukan hanya di kota, di desa juga sama seperti itu. Ini problem loh, ini problem. Sehingga sampah dibiarkan. Semua aparat ini membiarkan secara teknisnya. Untuk itu mulai saat sekarang tidak boleh lagi ada pembiaran itu. Kapan sih kita ini ribut? Kalau ada peristiwa. Kalau ada banjir baru ribut. Kalau ada kebakaran baru ribut. Nah, kalau kayak sekarang nih sudah ada peristiwa kriminal baru ribut ngurusin persoalan kependudukan. Harusnya ini nggak boleh terjadi kalau sejak awal pemerintah cepat tanggap menyelesaikan berbagai problem yang terjadi di lingkungan. Urusan KTP di wilayah Cimanggis ini, kalau sejak dulu diberesin, gak akan ada peristiwa pembakaran, gak akan ada konflik pertanahan, gak akan ada. Ini karena dibiarkan. Orang bangun di tanah negara, itu dibiarkan. Padahal dari dulu, kalau memang itu melanggar, dan itu tanahnya bukan miliknya, harusnya ketika meletakkan batu pertama ditanamkan, harus sudah ada tindakan. Ya kita dibiarkan. Sekarang orang sudah punya anak cucu ada di situ, kemudian hari ini baru kita ngeh. Nah ini nggak boleh lagi, pokoknya dibawa ke kepemimpinan di Jawa Barat, bupati, wali kota, camat, lurah, sampai para tingkat RT RW-nya tidak boleh lagi melakukan pembiaran terhadap berbagai pelanggaran di lingkungan. Satgas anti premanisme sendiri di wilayah Sudah berjalan. Kemudian dari sisi pembiayaan tuh tadi kami sedang merumuskan teknik pembiayaannya, ya kan? Karena ini kan Satgas terpisah dengan pembiayaan Polres, terpisah dengan pembiayaan Kodim. Nah, sehingga kami lagi merumuskan pembiayaan untuk setiap kabupaten kota. Kan operasionalnya harus ada pembiayaannya, ada poskonya, ada mobil operasional tambahannya. Kan ini yang akan ditata oleh kita. Nah, ini pembiayaannya tidak bisa dilaksanakan kemarin karena ini harus masuk di komponen perubahan anggaran, kan gitu loh. Kalau kemarin kan pergeseran tuh di perubahan anggaran ini, sehingga Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat tadi sudah saya kasih arahan untuk segera membuat rencana kerja dan rencana biaya untuk aksi, walaupun pada teknik di lapangannya sudah jalan.
Anda bisa lihat jalannya apa. Jangan hanya melihat bahwa ada kasus di Depok hari ini. Lebaran kemarin itu sudah turun itu, tanya lurah-lurah. Yang minta-minta THR sampai ke perusahaan sudah turun total. Tindakan-tindakan pemerintah, aparat sangat cepat menangani. Kasus A di Bekasi berapa orang yang ditahan? Di Kota Bandung berapa? Kemudian di tempat lain. Artinya bahwa dari sisi spirit itu sudah mulai menurun. Nah, penurunan ini juga kan akan menimbulkan eskalasi orang ketidakpuasan. Eskalasi ketidakpuasan ini akan mencari celah untuk melakukan manuver, kan gitu kan. Saya paham yang begini. Untuk itu bahwa problem yang terjadi bukan ketidakefektifan Satgas, justru mereka lagi mencari celah ruang manuver agar menjadi eksistensi dirinya tetap diakui. Saya ada nih, ini kan model-model gini ada. Sama dengan orang ketika teman-teman di kepolisian memahami terorisme, kan ada Satgas terorisme, kan tetap bom tetap ada, kan tidak berarti bahwa tidak efektif. Bisa jadi kalau tidak ada Satgas terorisme, bomnya lebih gede, korbannya lebih banyak, kan gitu loh. Pak Kapolres, izin Pak Kapolres, terkait update perburuan para pelaku